saudara-saudara, serangan iblis menaruh hati dan pikiran kita kepada Tuhan, iblis tidak dapat menguasai kita lagi. Hak-hak istimewa, maka di dalam hidupmu itu ada benih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sekarang ada di channel SCT Official Manokwari. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab 1 Yohanes, pasalnya yang ke-5 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Ada bagian firman Tuhan yang indah yang saya ingin sampaikan pada pemirsa sekalian di dalam pembacaan kita. Untuk itu mari kita akan baca firman Tuhan ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Bukalah penglihatan kami, bukalah pendengaran kami, bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong berikan kami pengertian dari firman-Mu dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Tuhan menolong kami pertaruhkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus untuk hidup kami. Haleluya, amin. Mari kita baca firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 sampai 21. Berbunyi demikian. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan yang hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikian jauh pembacaan untuk kita di saat ini. Tuhan kiranya memberkati kita. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam bagian kebenaran firman Tuhan di saat ini, ya, saya memberikan judul atau tema kecil untuk bagian ini adalah hak istimewa orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya memiliki hak istimewa, ya. Saudara-saudara pemirsa yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini adalah intisari tentang hak-hak istimewa dan keuntungan orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki hak istimewa. Ya, hak istimewa tentunya adalah hak-hak yang luar biasa, diberikan kesempatan, diberikan kelonggaran, diberikan wewenang, ya, untuk dapat kesempatan menikmati hari-hari hidup, baik di dalam dunia ini maupun untuk kerajaan surga kekal nanti. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat hak istimewa apa yang kita bisa belajar. Dari ayat 18, firman Tuhan berkata, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, ya. Tidak berbuat dosa lagi. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pertama, tidak berbuat dosa, ya. Orang-orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, ya. Yang kedua,
ya, yang lahir dari Allah dilindungi oleh Allah, ya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu mari kita lihat hak istimewa orang percaya yang pertama, yaitu, ya, orang percaya dilindungi dari dosa. Orang percaya dikatakan lahir dari Allah. 2, tidak berbuat dosa lagi. 3, Allah melindunginya. 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 ayat 1, ya. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 berkata, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang lahir, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Jadi ada saling mengasihi antara, ya, antara Allah dengan manusia, manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, ya, manusia dengan sesama. Ini ada saling. Firman Tuhan berkata demikian dalam pembacaan kita. Saudara-saudara, yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 6 berkata begini. Pasal 3 ayat 6 dia berkata begini, 1 Yohanes. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Kalau tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 katakan begini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab apa? Benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, mengapa tidak berbuat dosa lagi? Sebab ada pada orang percaya itu benih ilahi, benih, bibit ilahi. Ketika kau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, maka di dalam hidupmu itu ada benih, ada bibit ilahi. Ketika kita mempunyai kerinduan untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, menaruh hati dan pikiran kita kepada Tuhan, maka ada benih ilahi yang ditanam di dalam hidupmu. Saudara-saudara yang terkasih, benih ilahi itu ada dalam hidup kita dan tidak dapat berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, hak istimewa yang kedua adalah orang percaya dibentengi dari godaan iblis yang merusak. Ini hak istimewa, ya. Kita orang percaya itu apa? Dibentengi dari godaan iblis yang merusak. Dia yang lahir dari Allah, dia diberikan kemampuan, mampu melindungi diri sendiri dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ayat 18 tadi yang kita baca itu, ya. Saudara, si jahat tidak bisa menjamah dia. Maksudnya mereka memiliki kuasa, ya, pembaharuan dengan prinsip melawan jamahan-jamahan yang mematikan, melawan kejahatan-kejahatan si jahat, ya. Pembaharuan diri akan melindungi mereka dari serangan iblis yang membawa pada hukuman. Jadi saudara-saudara, serangan iblis akan memberikan kepada kita, ya, kekuatan. Waktu kita percaya, waktu kita minta Tuhan beserta kita, maka saudara, iblis tidak dapat menguasai kita lagi. Iblis hanya bisa mengganggu kita, menggoda kita, ya. Tetapi dia tidak bisa membawa kita ke jurang kebinasaan. Ya, karena ada Yesus yang memelihara kita. Dan itulah yang disebut dengan hak istimewa yang kedua tadi. Ya, pertama hak istimewa kita yang pertama adalah apa?
orang percaya dilindungi dari dosa. Hak istimewa yang kedua adalah orang percaya dibentengi dari godaan-godaan iblis yang merusak. Hak yang ketiga, ya, hak istimewa yang ketiga, yaitu mereka berada di pihak dan kepentingan Allah dalam melawan keadaan dunia. Ayat 19 berkata begini. Firman Tuhan berkata ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara, dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Tetapi ingat, hak istimewa kita adalah kita berasal dari Allah. Selesai. Tidak ada yang bisa mengganggu kita. Saudara dan saya, kita berasal dari Allah. Ya. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, hak istimewanya adalah mereka berada di pihak dan kepentingan Allah di dalam melawan keadaan dunia ini. Saudara, apapun yang terjadi untuk dunia, saudara dan saya, kita ada di pihak Allah. Ya, kita berada di dalam kepentingan Allah untuk melawan keadaan dunia ini. Firman Tuhan berkata, kita tidak tahu kalau kita berasal dari Allah dan dunia berasal dari si jahat. Ya, kalau dibagi ada dua golongan besar. Ya, ada dua golongan besar manusia. Yaitu di dunia ini, satu, golongan milik Allah, dan yang kedua, golongan milik si jahat atau milik kejahatan. Orang percaya berasal dari Allah. Ingat ini baik. Orang percaya, saudara dan saya, kita berasal dari Allah. Bagi Allah, manusia adalah penerus yang mendapat hak istimewa. Mari kita lihat Ulangan pasal 32 ayat 9 sampai 12. Ulangan pasal yang ke-32, firman Tuhan berkata, kitab Ulangan pasal 32, saya baca untuk kita. Ya. Ulangan pasal yang ke-32 ayatnya yang ke-9 sampai 12. 32 ayat 9 bilang begini sampai 12. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Ayat 10. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya. Dijaganya sebagai biji matanya. Ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyangkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya. Menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, manusia adalah ya penerus yang mendapat hak dari Tuhan, dari Allah. Sebaliknya, di dunia ini dikuasai si jahat. Ada roh jahat di udara, ada alam gaib, ada cara prinsip jahat, ya, bersatu dengan penghulu-penghulu setan dan lain-lain, dan disebut ilah zaman ini. Kita ada di pihak dan kepentingan Allah. Saudara dan saya ada di pihak dan kepentingan Allah. Itu hak istimewa untuk saudara dan saya. Orang-orang percaya harus menghancurkan kuasa ilahi, yaitu kuasa si jahat, dan membawa jiwa kepada Allah. Membawa jiwa-jiwa supaya terbebas, terlepas dari kuasa si jahat yang ada di dunia ini, dibawa kepada Allah. Saudara-saudara, hak istimewa yang keempat, ya, orang percaya diterangi oleh pengenalan akan Allah yang benar dan kekal. Ya,
Saudara dan saya, ketika kita percaya, kita diterangi oleh apa? Pengenalan akan Allah yang benar dan kekal. Itu hak istimewa, ya. Hak istimewa. Banyak orang tidak mengetahui hak istimewa yang Allah berikan untuk kita. Mari saudara-saudara pemirsa yang terkasih, kenapa mesti takut untuk berserah kepada Allah dalam nama Yesus Kristus? Berserah, ayat 20 katakan, ya, di dalam pembacaan kita, ya, ayat yang ke-20 berkata begini, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Luar biasa. Benar, ya. Kita ada apa? Kita mengenal Allah yang benar. Ya. Kita ada di dalam Allah yang benar. Kita ada di dalam anak Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Dan kita hidup yang memiliki hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini hak istimewa, yaitu orang percaya diterangi oleh pengenalan akan Allah yang benar dan kekal. Ya. Allah telah datang ke dalam dunia dan kita telah datang ke dalam dunia, ya, telah melihatnya dan mengenalnya. Ini dia. Telah tersingkap kepada kita Allah yang benar. Yohanes 1, kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18. Saya baca untuk kita sekalian. Kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 18 berkata begini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, Yesuslah yang menyatakannya. Ia telah membuka pikiran kita untuk kehidupan yang kekal. Mari kita lihat Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga. Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 bilang begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah hak istimewa orang percaya diterangi oleh pengenalan akan Allah dalam nama Yesus Kristus yang benar dan kekal. Yang kelima, yang terakhir, hak istimewa orang percaya adalah orang percaya ada dalam kebahagiaan dengan Allah dan anaknya. Ayat 20 yang tadi kita baca itu, ya. Kita yang percaya ada dalam kebahagiaan dengan Allah dan anaknya, Yesus Kristus. Anak, ya, menuntun kita. Ya. Anak menuntun kita. Bapa kepada Bapa. Dan kita berada di dalam keduanya, yaitu anak dan Bapa. Allah dan Yesus Kristus. Satu, Dia menuntun kita di dalam kasih-Nya. Kedua, dalam perkenanan, perjanjian, dan persekutuan. Allah mau kita ada dalam perjanjian persekutuan. Yesus mau kita jangan takut, tetapi kita ada dalam persekutuan, perjanjian Tuhan ini. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 2 bilang begini. Kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya. Yesus, anak dan Bapa ada bersama-sama. Yesus dan Bapa itu satu. Ya. Dia ada bersama-sama. Dia mau kita juga bersekutu. Bersatu. Ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita dipersekutukan dengan Allah
yang benar dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemirsa yang berbahagia, di dalam mengakhiri pembicaraan hak istimewa orang percaya, Yohanes berkata dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 21, dia bilang begini, ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ya, waspada, jaga-jaga, ya, jaga-jaga terhadap berhala. Hati-hati, jaga-jaga terhadap berhala. Firman Tuhan berkata demikian, ya. Waspadalah terhadap segala berhala, segala apapun, ya, apapun, segala yang membuat kita bisa jatuh dalam berbagai kesalahan, yang membuat kita, ya, menjadi berhala. Apa berhala kita? HP bisa menjadi berhala, ya. Lebih banyak HP atau lebih banyak baca Alkitab? Apa berhala kita? Rumah yang bagus, mobil yang mewah, motor yang bagus, ya. Apalagi harta dan kekayaan, benda ini, benda itu, saudara, bisa menjadi berhala bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Ini dia. Tuhan mau, ya, kita waspada, jaga supaya jangan kita jatuh. Karena kenapa? Karena kita sudah mengenal Allah yang benar. Itu dia. Kita sudah mengenal Allah yang benar. Kita sudah berada di dalam Dia, Yesus yang benar. Hendaklah terang dan kasih Yesus melindungi saudara dan saya. Kalau sudah ada di dalam Yesus Kristus, maka saudara-saudara, hendaklah terang dan kasih Allah melindungi kita. Melindungi, menjaga kita. Jangan kita takut terhadap badai COVID yang ada ini. Jangan kita takut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini dia. Ya. Supaya apa? Supaya jangan melawan Allah, ya. Jangan kita melawan Allah. Satu, jangan samakan Allah kita dengan berhala. Itu dia. Yang kedua, Allah adalah roh. Ia tidak mau disamakan dengan dunia ini. Allah kita adalah roh. Roh adanya. Amin. Roh adanya berarti dimanapun saudara ada Allah menyertaimu. Ada Allah memeliharamu. Ada Allah menjagamu. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah Allah yang hidup dan benar. Dialah, Yesuslah kemuliaan dan kuasa ilahi sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Tidak ada yang korek. Tidak ada yang blok. Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Mari percaya Yesus, Allah yang hidup itu. Maka engkau akan hidup di dunia ini maupun di sorga kekal. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Saudara, hak-hak istimewa itu ada padamu. 5 hak istimewa yang kita belajar hari ini kiranya memberikan kita dorongan semangat, ya. Hak istimewa yang pertama, ya. Yang pertama adalah saudara dan saya dilindungi dari dosa. Yang kedua, hak istimewa yang kedua, saudara dan saya dibentengi dari godaan iblis yang merusak. Hak yang ketiga, ya. Saudara dan saya berada di pihak dan kepentingan Allah dalam melawan keadaan dunia ini. Kita ada di pihak Allah. Siapakah yang melawan kita? Tidak ada. Yang keempat, ya, saudara dan saya, hak istimewa saudara dan saya, yaitu orang percaya diterangi oleh pengenalan akan Allah yang benar dan kekal. Mari rajin baca Alkitab, ya. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin beribadah, rajin datang kepada persekutuan-persekutuan, ya. Saudara, karena saudara dan saya kita memiliki hak istimewa. Yang kelima, terakhir,
orang percaya, saudara dan saya, ada dalam kebahagiaan dengan Allah dan anak, yaitu Yesus Kristus selama-lamanya. Mau takut apa lagi? Tidak ada yang perlu ditakuti. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari, saya mau saudara-saudara kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan ini saya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami di surga dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, inilah saya. Saya berdosa di hadapan Tuhan. Saya tidak layak karena dosa dan pelanggaran saya. Ampuni dosa saya. Terangi hati saya dengan kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuhan berikan saya supaya saya mengikuti Tuhan sungguh-sungguh. Masuk dalam hatiku. Terangi hati dan pikiran saya. Dan perbaharui hati hidup saya. Sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Saya didapati tetap setia. Tuhan terima kasih. Berkati anak-anak-Mu, berkati orang-orang pemirsa yang berkeputusan saat ini untuk mengikut Tuhan. Siapapun dia. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hamba akhiri firman Tuhan dan Tuhan. Kami hanya bisa berkata terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari tetap jemaat kita setia kepada Allah dalam nama Yesus Kristus. Kita tetap taat kepada aturan dari pemerintah. Ingat masker ya. Kita ingat tetap pakai menggunakan masker waktu keluar ya. Mari kita rajin cuci tangan, tentunya juga rajin mandi ya. Dan kemudian jaga jarak dan hindari kerumunan-kerumunan banyak orang. Saudara, Tuhan Yesus menyertai dan memberkatimu. Shalom, damai Tuhan menyertaimu sekalian.